Oh, udah masuk? Udah. Bapaknya juga belum datang. Naon, Bi? Itu nah, matkul naon, Bi? Sistem informasi. Operasi. Ini cium ya. Iya, sistem operasi. 2020. SI juga ada. Ih, enggak dulu. Aduh, jangan ke bodoh. Tri Rojmadi. Oh, udah datang loh dosennya. Tahu nggak Tri Rojmadi? Ayo. Tri bodoh. Bukan Tri lu, Tri Rojmadi. Guru baru ya, dosen baru. Eskom, Emkom. Yang mana sih? Kepo Sakit hati bang. Jamnya nggak sama. Sakit hati. Ay. Unmut suaramu. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lumayan sehat, Pak.
Yang lain pada kemana ini teman-temannya? Diinfokan segera join ya. Sebentar lagi kita mulai. Pada bengong semua, Pak. Ini namanya siapa, Cok? Oke, tes. Apakah sudah terdengar suara saya? Udah, Pak. Jelas, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Alhamdulillah jelas. Oke, silakan dinyalakan kamera teman-teman. Bentar lagi kita akan mulai perkuliahannya. Silakan semuanya dinyalakan kameranya biar saya tahu teman-teman tuh posisinya ada di mana. Jangan-jangan sedang kuliah tapi juga sedang di jalan. Nanti bisa-bisa yang saya sampaikan nggak masuk. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan yang sedang sakit, enak badan, semoga segera diberikan kesembuhan dan kenyamanan dalam beraktivitas sehingga dalam perkuliahan nantinya dapat mengikuti dengan baik dan apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik juga. Oke, untuk perkuliahan di mata kuliah ini mata kuliah apa ya? Sistem informasi, Pak. Sistem operasi. Sistem informasi atau sistem operasi?
Operasi. Pak. Operasi, Pak. Tadi ada yang menjawab sistem informasi. Luput, Pak, luput. Ya silakan dinyalakan kameranya. Yang lain. Oke, ini saya adalah dosen di Prodi S1 Sistem Informasi. Kemudian kemarin diminta dari Prodi Informatika. Jadi Prodi Informatika untuk mata kuliah Sistem Operasi, mata kuliahnya sama dan sedang dilaksanakan juga di semester genap ini. Maka yang Prodi Informatika digabung dengan Sistem Informasi. Jadi nanti pelaksanaannya selalu bersama. Jadi pelaksanaannya adalah dari Senin jam 1 untuk teorinya. Kemudian Kamis jam 1 untuk yang praktikum. Sebelum ke perkuliahannya, saya ingin menyampaikan terkait dengan kontrak kuliahnya dulu. Nggak perlu kenalan ya, karena untuk yang pasti otomatis sudah kenal siapa saya. Jadi nanti untuk Prodi Informatika yang belum kenal saya, silakan kepo saja. Saya sebenarnya siapa. Oke, langsung aja share screen. Oke. Jadi nanti ketika perkuliahan ini ada 2 sesi ya. Maksudnya 2 sesi ini adalah ada 2 kombinasi yang digunakan, yaitu ada sinkronus dan asinkronus. Itu sebenarnya juga sudah saya jelaskan di awal di e-learning. Di sini selamat datang di mata kuliah Sistem Operasi yang terdiri dari 3 SKS, 1 teori, 2 praktikum. Pelaksananya di hari Senin dan Kamis setiap pukul 1. Kemudian perkuliahannya akan dilakukan dengan kombinasi antara sinkronus dan asinkronus. Jadi ketika pada sesi sinkronus seperti sekarang ini, jadi nanti semuanya diwajibkan untuk menyalakan kameranya. Supaya apa? Supaya saya tahu juga teman-teman ini sebenarnya fokus ikut kuliah atau enggak. Jangan-jangan nanti cuma join di Zoom, kemudian nggak menyalakan kameranya, kemudian ditinggal. Nanti jangan sampai saya cuma ngoceh sendiri ya. Kalau dulu sempat ada bahasa gaulnya ghosting. Jadi saya nggak mau nanti kalau teman-teman itu mengghosting saya. Kemudian untuk peta pembelajarannya juga sudah saya sampaikan. Untuk yang teori dan praktikumnya juga ada. Jadi di pertemuan pertama dan pertemuan kedua nanti masih terkait dengan konsep. Kemudian nanti bisa dibaca sendiri peta pembelajarannya seperti apa. Kemudian untuk praktikumnya, jika teman-teman ini masih ada yang belum memiliki laptop atau komputer, teman-teman nanti bisa mulai menginstal yang namanya Termux di Android atau iOS-nya. Oke, sekarang untuk kontrak kuliah. Untuk kontrak kuliah, saya buat sama semuanya untuk mata kuliah saya. Tentu saja yang pertama adalah tadi, ketika sesi sinkronus wajib menyalakan kameranya. Kemudian, bagaimana nanti untuk perhitungan presensi dan juga keaktifan. Karena nanti yang saya nilai termasuk diantaranya adalah tadi perhitungan keaktifan sama presensinya. Oke, ini kita bahas kontrak kuliah terlebih dahulu. Saya akan buat kontrak kuliah ini ada di forum. Jadi nanti semuanya bisa membaca lagi. Kontrak kuliah secara umum. Kontrak kuliah secara umum ini yang saya nilai
Yang pertama adalah kehadiran, kemudian keaktifan, kemudian tugas, kemudian ujian. Jadi kontrak kuliah secara umum ada 4 kriteria. Sekali lagi saya ulangi, ada kehadiran, keaktifan, tugas, dan ujian. Nah, untuk kehadiran, saya akan memberikan persentase 10%. Kemudian keaktifan juga sama. Kemudian untuk tugasnya, saya berikan 30%. Ujiannya 50%. Jadi ujian ini UTS dan UAS. Masing-masing 25-25. Jadi totalnya 50%. Untuk kontrak kuliah terkait dengan penilaian ini, apakah teman-teman semuanya setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, Setuju, semuanya Pak. setuju ya. Oke, siap. Tapi Pak ini Oke, ini untuk kontrak kuliahnya semuanya setuju dengan sistem seperti itu. Kemudian bagaimana nanti perhitungan untuk tadi kan ada kehadiran ya. Nah, untuk kehadiran khusus di mata kuliah saya presensinya adalah selama di sini Nit, ngapain kau? teman-teman lihat ya di samping kanan di sini ada garis putus-putus yang berbentuk kotak. Nah, itu selama tercentang maka bisa dipastikan akan terekam sebagai kehadiran teman-teman. Jadi nanti untuk kehadiran juga tidak akan terhitung bulat. Misalkan 14 kali pertemuan berarti 14 itu yang tercentang tuh enggak. Tapi berdasarkan apa yang saya buat di e-learning. Jadi misalkan nanti bisa saja sekarang cuma mengisi 2 fitur. Mungkin besok mengisi 5 fitur dan sebagainya. Jadi itu nanti akan beragam sesuai dengan pertemuan dan materinya. Jadi sekali lagi untuk kehadiran teman-teman dipastikan yang ada di sebelah kanan ini semuanya tercentang. Jadi nanti kehadiran, keaktifan itu nanti semuanya akan objektif. Benar-benar ada bukti. Itu untuk yang kehadiran. Kemudian bagaimana yang keaktifan? Untuk yang keaktifan, nanti saya juga akan mengecek melalui sistem yang ada di e-learning. Jadi di sana itu ada yang namanya log. Log itu apa? Log itu adalah sekumpulan informasi yang berisi rekam jejak setiap pengguna ke dalam sistem tersebut. Contohnya sekarang ini saya tunjukkan log. Siapa sih yang aktif selama ini atau dalam hal ini di mata kuliah sistem operasi di siang hari ini? Nah, di sini semuanya akan terekam. Misalkan ini, Ivan Ulin, dia sudah makmas tes. Kemudian Nurul Safitri, begitu juga yang lain. Jadi nanti setiap keaktifan teman-teman akan terekam di sini dan juga nanti untuk keaktifan nanti objektif juga. Dalam hal ini adalah saya melakukan analisis data, melakukan analisis data ini berdasarkan log yang ada di e-learning. Itu untuk yang keaktifan. Jadi nanti semakin teman-teman aktif di e-learning, maka lognya yang ada di sini otomatis juga akan semakin banyak nama teman-teman yang muncul. Misalkan di sini ada Nurul. Nah, Nurul di sini dalam satu halaman ternyata terekod sebanyak 17 kali. Padahal di sini ada berapa halaman? Nah, sudah ada 10 lebih. Jadi semakin banyak rekod nama teman-teman yang ada di log, itu menunjukkan semakin aktifnya teman-teman. Tetapi itu hanya bocoran. Kenapa saya bilang hanya bocoran? Karena apa? Karena di dalam analisis nanti, saya benar-benar melakukan analisis lebih dalam lagi. Dalam hal ini adalah
Kalau dia itu misalkan ini ya. Misalkan di sini. Kalau seperti ini, dia tidak akan saya artikan sebagai keaktifan. Tapi kalau dia melihat forum atau memberikan komentar di forum, nah itu nanti yang nilai bobotnya akan lebih besar dalam hal keaktifan. Itu untuk keaktifan. Sampai sini sudah jelas terkait dengan kehadiran dan keaktifan. Jelas, Pak. Cukup Jelas ya? Apa? jelas, Pak. Oke, jelas. Kemudian untuk tugas biasanya saya itu satu pertemuan pasti akan ada satu tugas. Cuma untuk besok mungkin akan saya kurangi. Supaya apa? Supaya teman-teman juga memiliki banyak aktivitas yang lainnya yang mana ini ya di semester genap ini mulai ada banyak event nanti. Ada yang namanya PKM, kemudian PHP 2D dan sebagainya. Jadi nanti tugas-tugas itu akan saya kurangi, diharapkan teman-teman bisa lebih intens lagi di event-event nasional. Karena apa? Di event nasional itu selain nantinya juga bermanfaat untuk teman-teman bila mana sampai lulus, maksudnya sampai lulus ini adalah lulus dalam hal hibah tersebut ataupun yang lainnya, nanti yang diuntungkan juga teman-teman, yaitu teman-teman mempunyai rekam jejak yang bagus selama perkuliahan, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bisa menambah portofolio. Karena apa? Karena nanti ketika di PKM yang misalkan PKM KC, PKM PI, dan yang lainnya, ataupun PHP 2D, itu nanti pasti akan menghasilkan sebuah produk. Nah, produk itu nanti ya akan menjadi portofolio teman-teman. Jadi untuk yang tugas-tugas di mata kuliah sistem operasi, ini nanti akan saya kurangi. Dan tugasnya adalah ada 4. Di sebelum UTS ada 2 tugas, setelah UTS ada 2 tugas. Itu untuk yang tugasnya. Kemudian untuk yang ujian semuanya nanti dari saya sifatnya take home. Jadi di akhir pertemuan pasti akan saya sampaikan kisi-kisi atau soalnya. Kemudian nanti di hari H waktu ujian tinggal mengumpulkan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lebih dahulu terhadap kontrak kuliah ini, ada yang mau disampaikan enggak? Assalamualaikum, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ini kan tadi kan ada apa tuh yang virtual matching itu maksudnya itu kita install aplikasi VirtualBox apa gimana itu, Pak? Oke. Ada yang mau tanyakan lagi selain Mas apa tadi? Mas Guntur, Pak. Mas Guntur. Ada lagi yang mau ditanyakan selain Mas Guntur? Nggak ada ya? Oke, jadi untuk praktikumnya nanti, kalau sebelum adanya COVID, ini sebenarnya bisa di lab, dan itu saya berikan beberapa sesi untuk penggunaan virtual machine. Nah, karena kita masih ada di masa pandemi COVID ini, kemudian ada yang mungkin beberapa belum memiliki laptop atau komputer, maka untuk virtual machine ini saya batasi cuma 2 kali saja. Untuk virtual machine-nya menggunakan apa? Bebas. Ada yang menggunakan VirtualBox boleh, ada yang menggunakan VMware boleh, atau menggunakan yang lain juga dipersilahkan. Tidak ada batasan mau menggunakan virtual machine. Ada lagi? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, sekarang ke materi. Saya siapkan sebentar.
Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya sambil saya menyiapkan materi. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya? Pasti nggak ada. Izin bertanya. Silakan, Mas Imam. Ini Mungkin Imam Hambali ada 2, atau ada 3, atau ada 4? nggak tahu ada berapa, Pak. Silakan. Mungkin nanti kita dikirim linknya untuk APK-nya nanti biar kita seragam semua gitu, Pak. Biar juga sesuai dengan rekomendasi dari Bapak gitu. Oke, kalau misalkan ingin diseragamkan pakai virtual book saja. Virtual book. Mungkin nanti juga saya kirimkan linknya, nggak masalah. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya. Mau nanya Pak, Silakan Mas. ini nanti kan untuk hari Senin kan materi dan hari Kamis itu praktikum. Untuk jenis praktikum itu nanti akan dibikin video atau gimana Pak? Oke, untuk praktikumnya nanti akan menyesuaikan dengan kondisinya ya. Kadang saya akan berikan video, kadang saya akan memberikan materi PDF, kadang juga saya akan memberikan referensi. Terus setelah kita mencoba praktikumnya, apakah nanti dikumpulkan atau cuma hanya sebagai latihan praktikum aja, Pak? Nanti akan dikumpulkan di ini ya. Tadi kan ada 4 tugas. Nah, nanti di tugas pertama itu kan ada di tugas pertama itu setelah mempelajari perintah dasar Linux. Nah, itu nanti akan jadi satu kesatuan. Teman-teman bisa mempelajari perintah dasar Linux kedua itu ketika teman-teman juga sudah menyelesaikan perintah dasar Linux pertama. Jadi ibaratnya ini, teman-teman itu bisa mengendalikan laju mobil ketika teman-teman itu sudah bisa masuk ke mobil tersebut. Paham ya maksudnya ya? Kalau teman-teman belum masuk ke mobil kan nggak mungkin teman-teman bisa nyopir di dalam mobil. Maksudnya gitu. Ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Namaku siapa, Cuk? Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Saya akan menyiapkan beberapa 3 kuis dulu. Oh ya, untuk ini ya informasi, sistem operasi itu mungkin nanti akan saya sebut beberapa jenis ya. Maksudnya gini, sistem operasi mungkin nanti akan saya singkat SO. Kalau dalam bahasa Inggris kan operating system, mungkin nanti akan saya sebut OS, itu nggak masalah ya. Yang penting teman-teman dari sekarang sudah mulai familiar apa itu SO, apa itu OS di mata kuliah ini. Karena apa ya, dari beberapa kali penyebutan, kadang saya itu nyebutnya SO, kadang nyebutnya OS, nanti supaya teman-teman nggak bingung di kemudian hari. Ini saya berikan peringatan dulu di awal, supaya nanti nggak kaget misalkan ke belakangnya, apa sih OS itu apa, SO itu, kok kadang ngomongnya SO, kadang ngomongnya OS, nanti kan mungkin ada yang bertanya seperti itu. Oke, mungkin 2 dulu aja lah.
Oke, saya kirim link ke kolom chat di Zoom. Silakan dibuka. Pertanyaan sederhana saja. Silakan langsung dibuka, kemudian diisi namanya, kemudian langsung dijawab. Oke. Bisa menggunakan link atau bisa yang ada di layar menti.com, kemudian masukkan kodenya 8498 9538. Sama saja. Pertanyaan yang pertama adalah, apa itu sistem operasi? Maksud diketikkan apa itu sistem operasi ya? Penjelasan singkat menurut teman-teman itu apa? Silakan langsung dijawab. Sistem operasi itu apa? Langsung ke jawaban aja ya, teman-teman. Tadi saya sepertinya keliru menginformasikan. Jadi ketika sudah mengunjungi linknya, langsung ditulis jawabannya. Jawaban singkat aja. Karakternya ini maksimal 25 tak ya, Pak? Iya. Dengan singkat aja, boleh mengetik seperti SMS dulu, disingkat-singkat. Kalau udah langsung disubmit itu, Pak. Iya. Kita fokus ke pertanyaan yang pertama dulu. Sistem operasi itu apa? Oke, ini baru 32 yang menjawab. Saya tunggu yang menjawab sampai minimal 60 ya. Udah 60, Pak. Oke, sudah 60.
Ternyata jawaban terbanyak adalah perangkat lunak dan perangkat lunak sistem, atau tiga besarnya adalah tambah juga komponen kerja. Oke, untuk jawaban ini dari banyaknya ini sebenarnya juga hampir ini ya, benar semuanya. Oh ya, kalau teman-teman melihat semacam ini, yang ada di dalam pikiran teman-teman apa? Semacam ini. Paham maksud saya nggak? Belum paham, Pak. Belum paham ya? Oke, ini bisa dikatakan visualisasi atau bisa dikatakan nanti adalah olah data text mining dan sebagainya. Oke, kembali ke materinya. Oke, yang ditanyakan adalah apa itu sistem operasi. Dari ketiga jawaban ini sebenarnya benar. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak atau software. Software yang bagaimana? Tadi sudah ada yang menjawab. Software yang menjadi jembatan ini ya. Jembatan antara hardware. Ini mungkin mau nulis panjang nggak sampai. Dibesarkan nggak bisa ya. Oke, jadi benar. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak. Perangkat lunak yang bagaimana? Jika ingin ditanyakan lebih detail lagi, yaitu perangkat lunak yang digunakan sebagai penghubung atau jembatan antara hardware dan software. Jadi tanpa adanya sistem operasi, maka sebuah hardware, misalkan sebuah mouse, itu dia tidak akan dapat digunakan ke dalam komputer. Ya, dia ketika tanpa ada sistem operasi ya, mouse itu hanya mouse aja. Dia tidak bisa menjadi kursor di dalam komputer, tidak bisa menghubungkan dengan software yang lain. Kemudian komponennya apa? Ya otomatis komponennya tadi yang jelas adalah hardware dan software. Kemudian yang ketiga adalah firmware-nya atau user. Karena apa? Karena suatu sistem operasi ketika tidak ada penggunanya, ya otomatis dia juga tidak akan bisa digunakan. Yang menggerakkan hardware itu siapa? Kalau tadi kan sistem operasi untuk mengkomunikasikan antara hardware dan software. Nah, jadi dari pertanyaan pertama tentang sistem operasi ini sudah betul. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua, silakan. Sistem operasi apa yang kamu pakai? Di Fakultas Komputer dan Teknik itu yang paling banyak menggunakan sistem operasi apa? Jadi nanti dari jawaban ini juga bisa menjadi bisa menjadi pegangan teman-teman. Ternyata teman-teman di fakultas saya itu paling banyak menggunakan operasi sistem ini. Oke. Ini ada yang menjawab HIPNI. HIPNI itu apa ya? Saya malah baru tahu. Ya. HIPNI itu apa? Ada ya sistem operasi HIPNI? HIPNI nama orang, Pak. Ada Visual Studio juga. Baru tahu. Oke, tadi ada yang menjawab Visual Studio. Visual Studio itu bukan software, bukan sistem operasi ya. Dia hanya sebuah software. Nah, tadi sistem operasi itu apa? Software yang digunakan atau menghubungkan antara hardware dan software. Jadi kalau di bedah lebih detail,
maka Visual Studio tidak termasuk sistem operasi. Oke, paling banyak ini ya menggunakan Windows dan Android. Oke, berarti OS-nya masih sejuta umat semuanya. Semuanya hampir menggunakan Windows dan Android. Oke, sudah cukup untuk ini. Dua pertanyaan aja yang saya buat. Oke, sekarang langsung ke materi. Oke, jadi untuk sistem operasi itu dari dulu sampai sekarang itu perkembangannya juga besar. Kalau dulu di masanya mobile phone itu ada yang namanya J2Me. Sebelum J2Me itu dulu Symbian. Atau sebelum Symbian mungkin di masanya yang masih poliponik itu, HP-HP yang dulu masih poliponik, monoponik ya. Itu masih yang jadul-jadul. Kemudian sebelum adanya Android, itu ada Bada, kemudian Windows Phone, BlackBerry. Jadi dulu sebelum adanya Android ada 3 yang besar. Bada itu punyanya Samsung. Nah, selain sistem operasi itu bekerja dalam lingkungan mobile atau smartphone, ada yang bermain di komputer atau desktop. Kalau komputer desktop, tadi di jawaban teman-teman yang paling banyak adalah Windows. Apakah selain Windows ada? Kalau Windows itu keluaran Microsoft ya. Dari Microsoft NT, kemudian setelah-setelahnya sampai Millennium, kemudian 2000, kemudian sekarang 2011. Sekarang ya versi terakhir berapa ya? 11. Windows 11. Kemudian ada Linux. Linux ini variannya juga sangat banyak karena open source, kemudian komunitasnya banyak, pengembangnya juga banyak. Maka untuk yang Linux ini sangat variatif, sangat banyak, dan banyak varian yang sudah disesuaikan dengan kebutuhannya. Maksudnya adalah gini, dulu di Indonesia juga ada sistem operasi Linux yang dikhususkan untuk ini kalangan Muslim. Maka ada yang namanya apa ya dulu? As-Sajdah kalau nggak salah. Kemudian ada yang digunakan untuk di kalangan pentas. Kalau di kalangan pentas ada yang namanya Kali. Kemudian ada yang digunakan untuk di kalangan forensik. Kemudian ada yang namanya channel forensik dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa mengulik sendiri. Saya itu sukanya di desain misalnya. Cari aja apakah ada Linux yang dikhususkan untuk desain. Nanti biasanya varian Linux yang sudah dikhususkan ini ketika diinstal itu sudah ada paket atau package-nya yang berisi software-software yang digunakan untuk mendukung kebutuhan tersebut. Misalkan tadi di forensik ada China OS, maka di sana sudah pasti akan ada autopsi, kemudian ada DD dan sebagainya. Nah, ini untuk yang komponen sistem komputer atau yang biasanya juga tidak akan jauh dari sistem operasi, yaitu adalah hardware, software, dan firmware. Ini saya rasa sudah cukup jelas ya. Teman-teman pasti juga sudah mendapatkan perulangan mata kuliah penjelasan ini di mata kuliah pengantar TI. Mungkin sudah dapat. Nah, ini adalah struktur dari sebuah hardware, sebuah komputer. Jadi susunannya adalah seperti ini. Jadi ada komputer hardware, kemudian ada OS-nya, kemudian ada software-software-nya, kemudian ada user-nya. Jadi posisi dari sistem operasi itu ada di tengah-tengah ini.
Jadi yang menghubungkan antara hardware dan software. Walaupun tadi dikatakan bahwasanya sistem operasi itu juga merupakan sebuah software. Kemudian ada beberapa definisi dan peran, yaitu sistem operasi sebagai resource allocator. Artinya apa? Artinya adalah sebuah sistem operasi itu bisa digunakan untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya. Sumber daya itu ada apa? Ada manajemen prosesnya, kemudian ada manajemen memori, dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nanti silakan dicek kembali di peta pembelajaran. Tadi sudah saya sampaikan. Nah ini. Ada penjadwalan proses, kemudian manajemen memori, dan sebagainya. Kemudian definisi dan peran yang kedua, sistem operasi sebagai program kontrol. Jadi sebentar ya, izin minum dulu. Jadi ini SO sebagai program kontrol. Jadi untuk melakukan kontrol eksekusi dari program user dan input output. Yang namanya input output ini tidak akan lepas dari yang namanya sebuah hardware. Kemudian sebagai kernel. Ini untuk tadi ya, penjelasan lebih detail tentang tadi. Nanti untuk materi ini juga akan saya share. Nah, di sini ada istilah baru ya, teman-teman. I/O atau device. I/O device ini dapat dieksekusi secara concurrent. Teman-teman tahu nggak apa itu concurrent? Yang terbiasa dengan jaringan pastinya tahu itu. Apa itu concurrent? Ada yang tahu concurrent itu apa? Secara bersamaan, Pak. Oke, secara bersamaan. Jadi yang namanya concurrent itu secara bersamaan. Jadi nanti kalau teman-teman sudah biasa main di jaringan, pasti akan sering mendengar yang istilahnya concurrent. Jadi dengan adanya sistem operasi itu, maka sebuah hardware itu dapat dieksekusi secara bersama-sama. Oh iya, ini ada satu lagi teman-teman yang ingin saya sampaikan. Bisa nggak dalam satu komputer itu dioperasikan oleh beberapa mouse dan keyboard? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, tapi dia akan bertabrakan atau tidak? Tabrakan, Pak. Tidak, Pak. Ada yang jawab bertabrakan, ada yang menjawab tidak. Yang benar yang bagaimana? Yang tidak salah, ini, Pak. Oke, atau dalam ini saya memberikan studi kasus. Pak. Misalkan satu komputer dioperasikan oleh dua orang. Si A, dia itu membuka Chrome misalkan. Kemudian mengetik sesuatu, mencari di internet apa bebas. Kemudian si B, dia itu sedang ada tugas, kemudian mengerjakan di Office Word misalkan. Bisa nggak dikerjakan bersamaan? Tidak bisa. Nggak bisa. Oke. Itu bisa dikerjakan secara bersamaan. Tapi itu nanti membutuhkan beberapa pengaturan. Nanti silakan teman-teman googling aja. Bagaimana sih caranya mengoperasikan satu komputer bisa digunakan untuk dua orang misalnya. Nanti silakan dicari ya. Pakai virtualisasi, Pak. Ya, bisa pakai virtualisasi juga bisa. Tapi ada yang, kalau virtualisasi kan tadi ini ya, saya mencontohkan untuk yang VirtualBox atau VMware. Tapi itu nanti sebenarnya juga masih bentrokan ketika si A dan si B itu mengerjakan bersama. Nah, supaya nggak bentrokan, itu ada caranya. Nanti ini silahkan teman-teman yang penasaran, tertarik, silahkan di googling, dicari. Sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa. Nanti kalau yang benar-benar tertarik, penasaran, udah googling, udah
menemukan bisa menghubungi saya. Oke, itu untuk tambahan. Kemudian main memory. Nah, di sini ada istilah lagi, volatile. Volatile itu artinya apa? Di situ disebutkan ada main memory dan secondary storage. Nah, di main memory itu disebutkan kapasitasnya kecil, kemudian volatile, dapat langsung diakses oleh CPU. Kemudian semua program yang dieksekusi harus di-load di memori terlebih dahulu. Yang dimaksud di main memory itu adalah RAM. Kemudian kenapa dia dikatakan volatile? Ada yang mau mencoba menjawab volatile itu seperti apa? Atau artinya apa? Volatile. Ada yang mau menjawab? Volatile itu apa? Oke, jadi volatile itu adalah dia itu akan hilang datanya ketika sudah dimatikan. Jadi ini melekat dalam sifat dari sebuah RAM. RAM itu ketika dinyalakan, dia itu sebenarnya juga menyimpan data. Nah, ketika misalkan menyimpan data, misalkan saya ingin membuka Office Word. Office Word yang pertama dengan yang kedua, pasti yang lebih lama dibuka adalah yang pertama. Karena apa? Karena dia belum tersimpan ke dalam RAM. Tetapi jika itu sudah ditutup, kemudian dibuka lagi, maka dia akan terbuka lebih cepat. Nah, itu karena disimpan di dalam RAM. Yang namanya RAM, ketika komputer itu dimatikan, maka otomatis data yang ada di RAM tersebut akan hilang. Jadi volatile ini juga merupakan melekat dari sifat sebuah memori. Nah, di sini kalau dihubungkan dengan ilmu yang saya pelajari di dalam ilmu forensik, maka ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tantangannya apa? Tantangannya adalah misalkan ada sebuah oknum, seorang oknum sudah berhasil membobol sebuah sistem, kemudian ketika mau selesai eksekusinya, dia itu melakukan restart komputernya. Karena ada sifat volatile tadi, kan otomatis datanya itu tidak akan terekam. Jadi kalau saya tadi tunjukkan ada log server. Nah, di dalam RAM itu menyimpan log-log tersebut. Jadi kan ketika seperti itu kan diharapkan, oh saya sudah melakukan ini, harapannya ya otomatis saya tidak akan ketahuan. Tapi apakah benar-benar demikian? Sebenarnya juga tidak 100%. Tidak 100%-nya kenapa? Karena ketika saya S2 kemarin, saya melakukan penelitian di bidang volatile memory ini, memori forensik, ternyata tidak 100% data itu terhapus di dalam ini. Data itu terhapus ketika komputer sudah dimatikan. Jadi ini juga merupakan sebuah informasi atau peringatan ke teman-teman. Barangkali ada yang sudah jago untuk melakukan beberapa serangan atau kejahatan cyber, ya ini perlu dipertimbangkan lagi. Oh ternyata tidak selamanya data itu akan hilang 100%. Nah ini juga merupakan informasi dan peringatan. Barangkali ada teman-teman yang sudah sering melakukan kejahatan cyber di ini ya, kejahatan cyber. Nah, tadi main memory itu RAM, kemudian secondary storage. Berarti ini sebuah hard disk. Atau kalau sekarang itu kan ini ya, jadi batuk-batuk ya. Kalau sekarang ini kan yang paling sering digunakan, yang paling sering dicari itu ada yang SSD. Ya harapannya karena prosesnya lebih cepat. Kemudian sekarang juga sudah mulai ada yang lebih tinggi lagi dari SSD ya. Nah kemudian ini adalah
struktur atau hierarki dari sebuah storage. Nanti silakan dibaca lagi. Jadi ini ya, sebenarnya data yang tersimpan ke dalam sebuah hard disk atau storage itu ketika terhapus, apakah benar-benar hilang? Itu sebenarnya juga enggak. Maksudnya gini, ketika ada data di blok A, kemudian ada data baru lagi di blok B, dan seterusnya. Ketika dia dihapus, maka yang di blok A ini misalnya dihapus, sebenarnya yang di blok A itu hanya ditimpa dengan file baru. Jadi sebenarnya tidak dihapus. Misalkan kalau asumsi kita kan kalau dihapus mungkin dibakar kan. Nah, kalau di dalam sebuah hard disk itu enggak seperti itu mekanisme atau cara kerja. Jadi kalau di dalam dunia forensik atau ada orang yang pernah membuat meme, itu kan sering dikatakan jejak digital itu kejam. Jadi emang begitu, benar apa adanya. Ketika kita sudah melakukan sesuatu di dalam sebuah komputer atau yang ada kaitannya dengan internet, maka data itu memang akan selamanya tersimpan. Ini saya bilangnya akan selamanya tersimpan. Jadi ada potensi juga tidak akan tersimpan selamanya, itu juga bisa. Tapi itu potensinya adalah kecil. Sehingga ada orang yang mengatakan jejak digital itu kejam. Jadi ini sekali lagi saya informasikan, saya berikan peringatan juga teman-teman. Ketika ingin menjadi seorang penjahat misalnya, selalu berpikirlah tadi, jejak digital itu kejam, jejak digital itu sulit terhapus, pasti akan ditemui siapa pelakunya. Jadi saya ini ya, yang saya ajarkan tidak melulu ke sistem operasi, nggak masalah. Yang penting semuanya ada kaitannya. Jadi teman-teman juga bisa mengambil ini ya. Semoga aja wawasannya juga lebih luas. Kemudian untuk yang berikutnya di sini ada arsitektur sistem komputer. Saya rasa ini juga sudah ada di mata kuliah lain ya. Saya rasa nggak perlu disampaikan. Teman-teman pasti juga sering mendengar apa itu prosesor. Kemudian ini adalah bagaimana cara sebuah komputer itu bekerja. Kalau sekarang ini kan untuk computing itu kan sudah semakin tinggi ya. Apalagi kalau yang sudah terbiasa menggunakan cloud atau untuk membuat sebuah sistem yang membutuhkan sebuah performa yang lebih, pastikan dia akan menggunakan cloud. Ada yang dari AWS, ada yang dari Google Cloud, ada yang dari Alibaba dan sebagainya. Jadi kalau ini juga informasi untuk teman-teman juga. Kalau teman-teman nanti misalkan membuat sebuah sistem, yang mana dalam sebuah sistem itu membutuhkan performa yang lebih tinggi, kemudian ketika ingin investasi sebuah server itu terlalu mahal, maka teman-teman bisa mempertimbangkan dengan cloud. Karena dengan cloud ini sudah bisa untuk melakukan computing yang besar, performa yang tinggi, yang mana hitungan atau bayarannya adalah berdasarkan yang dipakai. Berbeda dengan sebuah server. Kalau kita butuh server untuk performa tinggi, otomatis kita harus beli spek yang tinggi. Nah, itu harganya sangat mahal. Berbeda dengan cloud, kita hanya menyewa. Dan menyewa itu sudah bisa ditentukan juga. Oh, saya butuhnya performanya sampai 100. Ya udah 100 itu. Misalkan nanti di kemudian hari performanya lebih rendah, kemudian diturunkan menjadi 80, nggak masalah. Bisa, dan itu untuk biayanya juga akan mengikuti dengan apa yang dipakai. Berbeda dengan kita ketika investasi atau beli server. Ternyata di awal-awal itu performanya tinggi, misalkan sampai 100. Tetapi kemudian misalkan di beberapa bulan kemudian performanya tidak
terlalu tinggi bisa jalan, misalnya jadi 80. Kan dari situ sebenarnya juga ini ya, apa itu ada istilahnya eman. Jadi kan eman 20%-nya ini mau dikemanakan. Ini juga berlaku untuk teman-teman. Ketika teman-teman ini mau membeli sebuah gadget atau ingin membeli sebuah komputer, itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Teman-teman itu kebutuhannya apa? Misalkan kebutuhannya adalah untuk ini ya, administrasi perkantoran. Maka teman-teman nggak perlu membeli sebuah komputer atau laptop yang speknya tinggi untuk spek gaming, karena itu juga akan mubazir. Jadi ini ada ini ya, ketika teman-teman beli sesuatu itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan sampai nanti ketika sudah beli ternyata hanya mubazir, yang dipakai. Itu sangat eman. Kemudian di sini ada cluster system, yang mana penggunaan cluster ini seiring berkembangnya waktu juga semakin banyak diimplementasikan ke beberapa sistem. Nggak hanya dalam sebuah sistem operasi, dalam sebuah sistem aplikasi yang dibuat pun juga sama, sudah ini menerapkan sistem cluster. Karena apa? Karena ya digunakan untuk efisiensi. Di samping itu juga digunakan untuk mengoptimalkan sistem. Misalkan gini, di jalan raya itu ada 2 jalur misalnya. Jalur untuk jalur roda 4 dan ke atas, dan untuk yang roda 3 ke bawah. Itu sebenarnya juga sebuah cluster. Kalau dia itu roda 3 ke bawah, ya harusnya dia pakai cluster yang di pinggir kiri. Kalau dia itu roda 4 ke atas, ya harusnya dia pakai cluster yang sebelah kanan. Itu gunanya untuk apa ya? Untuk efisiensi. Jadi ketika semuanya mematuhi itu, sebenarnya tidak akan terjadi kemacetan yang panjang. Jadi ini nanti juga ada kaitannya dengan FIFO, first in, first out. Jadi dalam sebuah sistem operasi itu juga menerapkan metode FIFO. Nanti teman-teman juga bisa ini searching dulu apa sih FIFO itu. Oke, ini untuk pengantar dari saya terkait dengan sistem operasi. Ada yang mau ditanyakan? Dari yang panjang lebar ini mungkin materinya ini menyambung kemana-mana. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Izin nanya Pak. Silakan. Jadi gini Pak, misal ketika kita ingin menggunakan beberapa OS di dalam laptop atau komputer kita, itu baiknya kita menggunakan virtual machine atau menggunakan dual boot Pak. Secara tidak langsung itu tidak mempengaruhi performance dari laptop kita. Oke. Jadi sebenarnya belum ada ilmiahnya yang saya jawab nanti. Tetapi ini menurut dari driver saya dan pengalaman saya. Saya lebih suka menggunakan virtual machine daripada dual boot. Karena apa? Ketika kita menggunakan dual boot, itu ketika kita settingnya hanya default mengikuti yang ada di petunjuk instalasi, kita tidak akan tahu dia itu terletak di mana sistem yang kita gunakan. Jadi misalkan nanti dilakukan instalasi ulang lagi, maka kita akan kesulitan. Hal pentingnya itu ada di mana? Itu yang dual boot. Kemudian kalau yang virtual machine, kalau virtual machine kita juga sudah pasti menentukan ketika kita melakukan instalasi ini, dia itu ada di folder mana. Jadi kalau dari saya seperti itu, Mas Ikhairul. Dan juga selain itu, ketika kita ingin melakukan eksperimen lebih jauh, maka nanti untuk konfigurasinya lebih mudah yang virtual machine daripada yang dual boot. Karena yang dual boot ya otomatis
ya dia tidak akan bisa dilakukan untuk eksperimen antar OS. Karena kan dia bekerjanya tidak real time. Dia kan satu-satu. Beda dengan virtual machine. Menggunakan virtual machine, Pak, berarti performance dari laptop kita itu atau komputer kita menurun ya, Pak? Ya, kalau kita menggunakan virtual machine otomatis akan ada penurunan karena akan dibagi, ada klasterisasinya tadi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau misal virtual mesinnya itu nggak dijalankan, itu tetap turun nggak performanya? Tidak turun, Mas. Jadi ini untuk mengefisiensikan setiap program yang berada di background, yang ada di startup program, ketika tidak dijalankan, silakan dihentikan atau di end process. Itu kalau untuk yang ini ya, untuk yang spek teman-teman itu masih butuh lebih lagi. Dan ternyata kita belum memiliki yang lebih dari itu. Maka solusinya tadi, ketika ada sesuatu yang tidak dibutuhkan, tidak dijalankan, silakan di end process. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Mbak Firda bertanya di chat, apakah data yang ada di draft yang sudah pernah diupload kemudian dihapus, apakah datanya 100% sudah hilang? Ini ya, draft itu menerapkan sistem cloud. Sistem cloud itu dia itu data centernya ada di berbagai tempat. Bisa saja yang kita manage di sana itu memang sudah dihapus. Tetapi sebenarnya pada kenyataannya dia itu masih ada di data center yang lain. Seperti itu Mbak Firda. Tapi itu untuk kerahasiaannya kalau sudah terhapus, terutama untuk yang Google Drive memang tidak dilakukan. Dalam hal ini adalah dia emang sudah dihapus dari Google Drive, tetapi dia masih ada di sistem trustnya atau sampahnya yang ada di server tersebut. Jadi kalau kita dalam komputer itu kan ada recycle bin-nya ya. Nah, itu ada di recycle bin-nya. Kan kita ketika menghapus di drive kan juga ada peringatan. Bisa dikembalikan atau kalau enggak yang ada di recycle bin atau di trash itu nanti akan hilang setelah beberapa hari. Itu kan ada infonya. Seperti itu Mbak Ida. Ada lagi yang mau ditanyakan oleh teman-teman? Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, mungkin saya tunggu 3 menit kalau ada yang mau bertanya lagi. Sampai 2:10. Kalau nggak ada, mungkin nanti akan saya cukupkan. Kemudian nanti akan saya berikan informasi berikutnya di internet terkait dengan misalkan tadi ingin diseragamkan, kemudian downloadnya di mana, nanti akan saya berikan linknya langsung kalau ada yang mungkin kesulitan. Kemudian untuk rekaman akan saya berikan di kemudian hari. Karena untuk record Zoom ini saya nggak tahu, ada yang kadang cepat, ada yang kadang agak lama untuk rendernya. Walaupun ini ada di cloud, rendernya sudah melalui online, tapi saya juga nggak tahu pastinya berapa jam.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak sedikit terkait dengan sistem informasi, sistem Gimana Mas? operasi, astagfirullah. Ya, gimana Mas Eko? Jadi sistem operasi tadi kan dibedakan menjadi dua ya Pak. Setahu saya sistem informasi berbasis GUI atau graphical user interface sama sistem operasi CLI atau command line interface. Jadi pertanyaan saya terkait dengan dua sistem informasi ini yang Sistem operasi Mas. Ya, sistem operasi ini yang menjadi pembeda yang signifikan banget atau dilihat dari kemudahan menggunakannya lebih spesifiknya kemana Pak? Ini mungkin sekian, terima kasih. Oke, makasih Mas Eko. Oke, ini apa ya? Informasi dari Mas Eko bagus. Tapi saya lupa menyampaikan ya. Bahwasanya sistem operasi itu ada ini ya, ada yang berbasis tampilan atau GUI, ada yang dia itu basisnya cuma teks atau CLI. Nah, biasanya untuk yang teks atau CLI itu biasanya digunakan untuk sebuah server-server yang profesional. Maksudnya gini, ketika teman-teman ini misalkan nanti bekerja di dalam sebuah perusahaan atau ingin membuat sebuah web server atau database center yang optimal, maka itu pilihannya adalah pakai yang CLI. Karena apa? Karena ketika menggunakan CLI dengan yang GUI, itu terhadap pemakaian resource dari sebuah CPU itu juga akan signifikan. Yang pakai CLI mungkin dia hanya memakan 1 MB RAM misalnya. Yang pakai GUI dia memakan 2 GB RAM. Nah, itu kan sangat signifikan. Jadi ketika teman-teman menginstal sebuah, ya nanti ini juga bisa menjadi sebuah penelitian sebenarnya. Penelitian perbandingan antara resource yang digunakan dan juga antara performanya. Performanya bagus yang mana? Nah, kalau ini saya belum tahu penelitian pastinya, cuma dari kebanyakan yang digunakan untuk yang database server atau web server yang pada umumnya digunakan untuk server-server itu, dia menggunakan CLI. Jadi nggak ada tampilan apapun. Dia hanya ngetikkan sintak-sintak aja. Itu tujuannya sebenarnya juga ada beberapa tujuan. Tujuan pertama tadi untuk performa yang lebih tinggi. Tujuan yang kedua adalah dengan tidak mudahnya dilakukan drag and drop dan sebagainya, maka ini untuk orang awam, dia juga akan kesulitan. Jadi ini dari sisi keamanan, ketika misalkan dia itu sampai ruangan server itu sampai dimasukin oleh orang awam, dari sisi keamanan ini juga lebih aman. Tapi dalam sisi sistem sebenarnya sama saja, antara yang CLI sama yang GUI. Kemudian yang ketiga adalah ketika ingin update sesuatu itu lebih cepat. Teman-teman nanti bisa bandingkan. Melakukan ping ke web tertentu yang dari browser dengan yang dari CLI, nanti bisa dicek cepat yang mana, performanya bagus yang mana. Jadi kalau saya jawab, tapi ini belum ada penelitian resminya ya Mas ya. Nanti kalau ingin dapat penelitian resmi silakan. Tapi jawabannya itu. Kalau untuk server silakan gunakan yang CLI. Tapi kalau masih belajar silakan gunakan yang GUI atau tampilan. Karena apa? Sebenarnya yang berupa tampilan-tampilan atau yang di GUI-nya itu sebenarnya adalah digunakan sarana untuk belajar. Kalau saya ibaratkan seperti ini. Mau kita dulu belajar naik sepeda misalnya. Naik sepeda mungkin nggak langsung pakai roda 2, pakai yang roda 4, kemudian yang roda 3, dan seterusnya. Jadi tampilan GUI juga seperti itu. Ketika motor dengan roda 4 kan
dilihat juga kalau kita melihat bukan dari futuristiknya, dari sisi keindahannya kan lebih bagus yang ada roda 4-nya daripada yang 2 roda saja. Dari keseimbangan, dia juga akan lebih seimbang yang roda 4 daripada yang roda 2. Seperti itu ya Mas Eko dan teman-teman. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Ini Anjas itu perempuan atau laki-laki? Anjas paripurna. Laki-laki, Pak. Kenapa PP-nya perempuan? Matanya melolok gitu. Laki, Pak. Belum ganti fotonya, Pak. Maaf ya, Pak. Oke. Oke, ini ada yang bertanya di chat lagi dari Mas Ijat. Output dari mata kuliah ini adalah nanti kita akan banyak belajar dari sisi Linux-nya. Jadi pengoperasian Linux menggunakan CLI. Walaupun nanti pada praktikumnya kita tidak menginstal OS yang CLI beneran, tapi kita masih menggunakan OS yang ada tampilannya. Tapi nanti kita akan belajar banyak terhadap sintak-sintak di dalam sistem operasi Linux, kemudian nanti di akhir kita juga belajar pemrograman bahasa shell, yang mana itu nanti akan sangat digunakan kalau teman-teman nanti kerjanya adalah di database ini, administrator server. Jadi ketika teman-teman nanti bisa menguasai atau belajar dengan baik di mata kuliah ini, ketika teman-teman ini nanti ingin bekerja sebagai administrator server, itu nanti sudah dapat ilmunya di mata kuliah. Seperti itu Mas Iyat dari Maju dan teman-teman yang lain. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mas, sudah cukup jelas? Oke, mungkin itu aja ya teman-teman yang dapat kita pelajari pada kesempatan hari ini di mata kuliah sistem operasi. Semoga konsep dasarnya, kemudian penyampaian ringkas dan singkat yang saya paparkan tadi sudah dapat memotivasi teman-teman untuk belajar dan apa sih yang nanti akan dipelajari di mata kuliah ini. Semoga juga memotivasi dan menginspirasi, kemudian semakin giat dan semakin ini penasaran, oh saya itu belajar ini ngapain sih? Nanti bisa kepo-kepo lagi, lebih dalam lagi, bisa googling lagi. Oke, untuk mengakhiri, saya minta semuanya menyalakan kameranya. Akan saya ambil foto. On cam semuanya, saya ambil foto. Oke, di sini ada 6 slide. Saya nggak bisa ini ya. Saya hanya menghitung nanti satu, slide 1, dan seterusnya. Nanti yang belum merasa on cam silakan di on cam supaya nanti dapat foto. Oke, jepretan yang pertama 1, 2, 3. Oke, sebentar saya. Oke, sekarang slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Sekarang slide yang keempat. Nah, ini slide keempat banyak yang kosong. 1, 2, 3. Slide yang kelima. Slide yang kelima juga banyak yang kosong. 1, 2, 3.
Oke, sekarang slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di mata kuliah okupasi ini. Selamat belajar kembali, jaga-jaga kesehatan, jangan sampai sakit-sakit. Jika nggak enak badan, jangan lupa banyak istirahat, jangan banyakin stres. Oke, sekian ya. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jangan lupa jaga kesehatan.